Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini ada yang menarik untuk aku ulik. Yang pertama batang anggurnya. Tadi aku udah lihat-lihat. Jadi berpikir untuk buat konten tentang batang anggurnya bisa sampai kayak gini. Nah ini teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri. Ya ini segini batangnya. Ini kurang lebih katanya hampir 1 tahun, masih 11 bulan ya, kurang lebih lagi tuh 1 tahun. Jadi kenapa bisa sampai seperti ini? Jadi di situ yang mau kita bahas, apa rahasia dari teman saya sehingga anggurnya batangnya jadi kayak gini ya teman-teman. Termasuk ini juga teman-teman ya, batangnya udah kayak gini. Jadi dominannya ini batangnya besar. Saya masih penasarannya di situ karena di kebun anggur aku walaupun sampai 1 tahun lebih batangnya masih kecil-kecil. Mungkin ya dari asumsi saya di media tanamnya gitu. Nah ini juga ya besar. Oke teman-teman, langsung aja ya. Selanjutnya kita bahas tentang media tanam. Nah ini pengaruhnya besar sekali ke media tanam. Jadi teman-teman tonton terus video ini sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara membuat media tanam yang baik dan benar versi Labur Anggur. Jadi versi-versi orang berbeda, dan ini versi yang pengalaman menurut teman saya. Nah itu di ujung udah ada teman saya yang udah menyediakan media tanamnya praktek langsung ya. Oke teman-teman, ikuti terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman, sekarang kami udah menyediakan media tanamnya apa saja. Nah, untuk penjelasannya yang pertama ini ada koi kambing sama tanah. Ya, jadi ini sebenarnya ini koi kambing tapi udah tercampur tanah ya. Jadi kita tidak butuh tanah lagi di sini gitu. Karena yang harusnya bagian tanah kan kita ada 3 ya biasanya, tanah, koi kambing sama sekam. Nah ini kan kita ada langsung koi sudah tercampur dengan tanah gitu. Oke, untuk yang ketiga Itu ada yang sekam ketiga mentah. ini sekam ya teman-teman. Jadi sekam ini saya nggak pernah pakai sekam bakar ya. Nggak pernah saya pakai sekam bakar, saya pakainya sekam lapuk atau sekam mentah lah. Jadi kalau ditanya kenapa nggak pakai sekam bakar, menurut saya ya kalau saya pribadi ya repot-repot gitulah, karena dengan pakai ini aja terbukti juga tanaman anggur saya udah batangnya ya besar-besar lah. Nah, kuncinya itu yang penting adalah gitu. Jadi ini nggak harus pakai sekam bakar ya teman-teman ya. Ya, Jadi teman harus. Jadi teman saya memakai sekam mentah pun tetap bagus. Oke, yang ke-5 ada yang keempat ya? Ya, yang keempat ini ada M4. M4 ini kita pakai untuk fermentasi kan. Fermentasi ini setelah kita campur nanti baru kita siram pakai ini. Contoh nih 5 liter lah, 5 liter air itu kita larutkan 2 tutup botol aja udah cukup lah. 2 tutup botol untuk 5 liter air. 5 liter air teman-teman. Itu pribadi saya ya, kalau teman-teman punya versi lain juga tidak masalah. Karena semakin banyak ini pun tidak akan overdosis gitu, karena kan ini bakteri. Iya. Jadi itu kalau teman-teman pakai 4, saya dosisnya seperti itu. Oke. Untuk yang ke-5 ada dolomit, bisa dijelaskan? Kalau dolomit itu wajibnya, karena dolomit ini fungsinya kan untuk menetralkan pH ya kan. Jadi kan kalau nanti ini terlalu asam setelah kita racik, kita nanamnya tanamannya itu stuck gitu. Jadi paling tidak dia 1 genggam lah untuk planter bag. Ini ukuran 75 liter. Oke. Yang terakhir ada pupuk. Iya, ada pupuk. Saya pakai pupuk di sini. Apa ini? Campurannya pupuk ya teman-teman. Ini SP36. Berfungsi untuk pertumbuhan akar ya. Dia untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi akarnya ini nanti ke depannya kita kan maunya dia
tanamannya subur. Otomatis kalau tanamannya subur berarti dia butuh akar yang banyak gitu. Oke. Jadi jelas ya teman-teman, teman saya udah menjelaskan fungsinya ini untuk perangsang akar. Jadi nanti akarnya jadi bagus gitu. Nah, ini langsung kita praktek aja ya teman-teman gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita langsung praktek aja untuk mencampur media tanamnya ya. Jadi gini ya teman-teman, ini hanya praktek. Jadi selebihnya teman-teman sesuaikan lah. Misalkan planter bag teman-teman besar kan, ya otomatis ininya lebih banyak kan gitu. Makanya ini sebagai praktek aja supaya teman-teman gambaran kasarnya itu udah tau lah gitu. Ini nggak ada trik khusus sebenarnya mencampur itu ya, kita campur aja seperti ini ya teman-teman. Kalau mau pakai adukan juga bisa, pakai tangan seperti ini juga bisa. Jadi ini kita campur aja seperti ini. Intinya tercampur rata ya. Intinya tercampur rata lah. Nah ini nanti di akhir ya. Oke, ya. Kalau mau kita masukkan di sini nanti di planter bag. Berarti ini teman-teman, ini terakhir katanya. Sekarang kita aduk. Dia mau ngaduk dulu sampai rata. Ini kan ada. Oh iya. Ini perlu dijelaskan nggak ini tentang hama ini yang di dalam ini? Nah ini kalau teman-teman tahu ya, ini dia udah jadi kumbang ya. Oke. Jadi sebelum jadi kumbang itu dia seperti ulat. Kalau di sini biasa namanya gendon. Gendon ya. Urat. Nah ini ya teman-teman, hati-hati. Teman-teman kalau mencampur media tanam, apalagi pakai kohe, itu kohe apapun, biasanya ada ini ya binatang-binatang ini nih. Oke. Nah, ini teman-teman. Anggur kita masih muda ya. Jadi si kumbang ini bisa tumbuh, dia ngerusak bagian perakaran kita. Dia urat kayak gini pun dia makani akar ya. Dia kalau bibit kita itu masih muda, akarnya masih sedikit, tahu-tahu nanti stuck, bakalan mati tanaman anggur kita. Oke. Nah, bagaimana cara supaya memberantas ini supaya media kita aman? Itu pakai furadan. Furadannya diapain? Ditabur aja, ditabur di atas media setelah kita campur. Oke. Atau pada saat pencampuran ini juga bisa kita kasih furadan lah. Furadan itu kalau teman-teman nggak tahu itu merek ya, merek dagang furadan sebenarnya. Merek apapun bisa, tapi dia tuh buliran, dia warna ungu biasanya. Oke. Jadi untuk menghindari hama kayak gini teman-teman, ini pasti ada kalau di koi kambing, ya kan? Untuk menghindari bisa pakai furadan. Kalau yang besar gini masih nampak, masih bisa kita ambil. Tapi kalau yang kecil-kecil pakai furadan ya teman-teman, teman tabur sebelum sebelum kita tanam. Waktu saat fermentasi lah. Oke. Jadi ini udah separuh ya, udah tercampur ya. Oke teman-teman, jika sudah tercampur rata ya, ketiga bahan tersebut dilanjutkan sama apa ini? Dolomit ini, dolomit. Oke. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini dolomit bahan keempat. Oke teman-teman, jadi sekarang udah tercampur rata ya antara keempat bahan tersebut. Tadi ingat teman-teman, dolomitnya itu mengikuti saja, takarannya nggak tentu ya, bisa 1 genggam 2 genggam ya. Jadi sekiranya cukup, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit ya untuk dolomit. Oke teman-teman, jadi setelah tercampur rata sama dolomit tadi, kita masukkan ke planter bag. Untuk bahan selanjutnya itu ada SP36. Di sini ternyata teman-teman jangan menaruh media tanamnya semua gitu. Jadi triknya seperti apa? Jadi gini, ini kan kita campur ke media tanam. Jadi teman-teman masukkan setengah dulu. Oke. Baru ini sekitar 1 sendok ya. Sekitar 1 sendok ini taburin di sini ya teman-teman. Seperti ini. Ini aduk seperti ini aja. Ya. Ini. Baru selanjutnya kita masukkan medianya lagi gitu. Oke.
Oke teman-teman, bila sudah selesai media tanamnya dimasukkan ke planter bag, selanjutnya apa ini? Ini SP36-nya ini yang terakhir kali. Jadi bagian atas lah kita bilang, kan tadi itu di bagian bawah. Jadi bagian atas kita aduk seperti ini aja, udah cukup sih. Oke, sebanyak tadi satu, kurang lebih ya segenggam kecil lah ya teman. Satu genggam kecil. Iya. Nggak usah terlalu banyak loh. Oke. Udah cukup lah untuk planter bag yang segini gitu. Nah ini yang biasa saya lakukan ya. Jadi fermentasinya itu nanti kita akan pakai M4 supaya fermentasinya lebih cepat lah ya. Karena kan M4 ini mengandung mikroorganisme pelarut lah ya teman-teman. Jadi dia bisa mempercepat proses fermentasi media tanam kita. Ini cukup 2 tutup botol aja. 2 tutup botol. Secukupnya, menyesuaikan media teman-teman. Kalau banyak ya bisa ditambah lagi ya dosisnya gitu. Jadi itu enggak pakai gula untuk mengaktifkan mikrobanya? Kalau saya nggak pakai, jadi cukup langsung ini aja ya. Oke, teman saya ini tidak memakai gula untuk mengaktifkan mikrobanya, tapi dia langsung ya. Untuk airnya tadi 5 liter ya? 5 liter kurang lebih lah. E4-nya 2 tutup botol. Langsung kita langsung disiram. Ya. Jadi ini teman-teman untuk fermentasi ya. Teman saya melakukan ini. Nah, setelah ini ditutup. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kata teman saya di fermentasi ya, ditutup kayak gini. Ditutup seperti ini aja ya teman-teman. Oke, ini ditutup sampai dia benar-benar bisa diaplikasikan tanaman kita kapan? Sampai bisa kita tanam dia paling cepat itu seminggu lah. 1 minggu. Paling cepat fermentasi. Kalau mau lebih bagus lagi sebulan. 1 bulan ya. 1 bulan. 1 minggu kalau udah ngebet banget untuk nanam bisa, tapi lebih bagus lagi lebih lama ya. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya tentang pembuatan media tanam anggur versi dari Labura Anggur. Selamat mencoba di rumah untuk prakteknya, semoga berhasil.